Cuman gara-gara gua doang kalian pada datang, terima kasih. Dan yang kedua nih yang gua mau ngomongin ke kalian semuanya, terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila, gue grogi nih, banyak banget, gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama yang gue kasih hiburan aja. Dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nervous nggak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik? Apa? Nervous Enggak. Tapi Fadel seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, kemudian sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan ini? Yakin itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Fadel, ini kan tadi penyidik menyiapkan pertanyaan 20 ya. Dan kemudian 33. Mereka mengungkapkan menyiapkan 20 dan kemudian berkembang menjadi 30. Dari Ibu Humas kan? Nah, lalu kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama penyidik? Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Intinya. Garis besarnya aja, Del. Cukup. Satu dua pertanyaan. Saya tidak mau klien kami salah paham. Oke, cukup ya. Enggak. Kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Jadi cukup ya. Tanya yang tidak pada pokok perkara. Jangan tanya yang di dalam pokok perkara. Kalau dalam pokok perkara itu kami yang jawab. Oke, gini Bang, dibalik aja. Apa yang mau ditanya? Inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari Ya, silakan. Kalau yang gue tangkap ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue. Ya, yang gue tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua. Itu aja. Baik teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai, dan terima kasih teman-teman semua telah berkenan hadir di pemeriksaan kali ini. Dalam hal ini adalah pemeriksaan atau permintaan keterangan klarifikasi. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan dan atau permintaan keterangan undangan klarifikasi tersebut berjalan secara baik, secara runut pertanyaannya, terukur, artinya tidak satu pun dari pertanyaan itu yang akan disampaikan Saudara Rahmat nanti jumlah pertanyaannya secara singkat, dan di sini hadir juga Saudara Andrizal ya, dan menyaksikan juga Saudara Bangkit, Saudara Huta Soid, dan Raya, serta Saudara Wafi. Saya ingin sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang tinggi dari kami selaku tim kuasa hukum kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, yang sudah merespon secara baik harapan kami selaku tim hukum. Begitu juga dengan Kasat, Gogo, dan juga Ibu Kanit, Panit, dan penyidik. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena saya menyampaikan pesan lewat media teman-teman semua ini agar kasus laporan NM terhadap Father Al-Fajar Bajide ikut prosedur. Jangan loncat-loncat. Karena kami mendapat informasi karena katanya
presumption of innocence. NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami di sana mendampingi lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada pengacaranya yang ngomong, datang ke sini, seumur saya jadi lawyer, ada orang yang saya dampingi, klien saya melaporkan seseorang, saya nggak pernah datang ke Polres itu atau ke Polda atau ke Mabes itu. Saya mau tanya, Anda datang mau melakukan pressure atau apa? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang, membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang, seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer. Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta gelar. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya, semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik. Apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun. Dan saya percaya Polri presisi untuk ini. Itu poin 1. Poin yang kedua, saudara Edwin. Edwin ya? Kakaknya itu siapa namanya? Edwin. Saudara Edwin, Jumat lalu, saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan pingin ketemu dengan Fadel Al-Fajar Bajide. Sekarang saya di sini. Kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. NM, kenapa Razman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia biasa mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya, tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezani kepada penyidik. Tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya.
Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, nggak akan masuk 2 kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Razman dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong.